Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu rumah tangga di Tiongkok menghabiskan selama 1 dekade membuat sejarah Rusia palsu di Wikipedia. Dikutip dari erabaru.net, seorang wanita di Tiongkok dilaporkan menghabiskan dekade terakhir hidupnya menulis ratusan entry Wikipedia palsu tentang sejarah Rusia dan berkontribusi pada ratusan lainnya. Wikipedia tidak kurang dari harta online, baik Anda mencari informasi umum hanya karena penasaran atau sedang menulis makalah penting. Wikipedia hampir selalu memberikan hasil terbaik. Tapi itu bukan sistem yang sempurna, dan cerita terbaru dari Tiongkok ini adalah contoh sempurna untuk itu. Menurut laporan online dari beberapa sumber berita di Tiongkok, seorang wanita misterius diduga bertanggung jawab atas salah satu tipuan terbesar dalam sejarah Wikipedia. Lebih dari 200 artikel yang dibuat-buat tentang sejarah abad pertengahan Rusia, lengkap dengan lokasi, peristiwa, dan karakter palsu yang dibuat dalam jangka waktu 10 tahun. Kisah aneh ini dimulai beberapa waktu lalu, ketika Yifan, seorang novelis fantasi Tiongkok, mulai menjelajahi Wikipedia bahasa Mandarin sebagai sumber inspirasi untuk buku barunya. Berfokus pada sejarah abad pertengahan Rusia, penulis menemukan tambang perak besar Kasin yang awalnya dimiliki oleh Tver, sebuah negara merdeka dari abad ke-13 hingga ke-15 dan kemudian oleh Kadipaten Agung Moskow hingga ditutup pada abad ke-18 karena sumber dayanya menjadi habis. Sejarah tambang perak besar Kasin dulu oleh sekitar 30.000 budak dan 10.000 orang yang dibebaskan. Dan perang epik dan kisah-kisah ekonomi di sekitarnya membuat Yifan terpesona, sehingga dia terus menggali informasi lebih lanjut tentangnya. Tetapi tidak begitu banyak yang bisa dia temukan di Wikipedia bahasa Mandarin. Jadi dia beralih ke versi bahasa Rusia. Tetapi dia terkejut melihat bahwa Wikipedia bahasa Rusia memiliki varian artikel yang jauh lebih pendek dari bahasa Mandarin, atau tidak ada sama sekali. Itu tampak aneh, mengingat ini adalah sejarah Rusia. Pada satu titik dia menjadi sangat tertarik dengan tambang Kasin dan sejarahnya, sehingga dia mulai membicarakannya dengan teman-temannya. Tidak ada yang pernah mendengarnya. Beberapa orang mengetahui sebuah kota di Oblast Tver, Rusia dengan nama itu, tetapi kota itu tidak memiliki tambang. Bahkan kota yang sudah lama tutup. Ada yang tidak beres. Dan setelah melakukan penelitian menyeluruh, Yifan terkejut mengetahui bahwa tidak pernah ada tambang perak Kasin dan bahwa artikel di Wikipedia bahasa Mandarin semuanya adalah entry fiktif yang ditulis oleh orang yang sama. Entry Wikipedia bahasa Mandarin yang lebih detail daripada Wikipedia bahasa Inggris dan bahkan Wikipedia bahasa Rusia ada di mana-mana. Tulis Yifan di Zhihu, platform tanya jawab seperti Quora. Karakter yang tidak ada di Wiki Inggris Rusia muncul di Wiki Mandarin. Dan karakter ini dicampur dengan tokoh sejarah nyata sehingga tidak ada yang membedakan yang asli dari yang palsu. Bahkan perang Moskow-Tver yang panjang berputar di sekitar tambang perak Kasin yang tidak ada. Pengungkapan penulis segera menjadi viral, mendorong Wikipedia untuk meluncurkan penyelidikan atas masalah tersebut.
Ini mengungkapkan bahwa selama lebih dari 10 tahun, satu orang yang mengoperasikan beberapa akun penulis menulis beberapa juta kata dari sejarah Rusia palsu, membuat lebih dari 200 artikel dan berkontribusi pada ratusan lainnya. Mereka menampilkan cerita yang rumit, perang dan karakter yang dibuat-buat. Semuanya dijalin menjadi entry yang cukup membosankan untuk dianggap sebagai catatan bersejarah. Penulis semua entry palsu ini kemudian dikenal di Tiongkok sebagai Zemao setelah salah satu aliasnya di Wikipedia. Di platform dia mengaku sebagai putri seorang diplomat yang ditempatkan di Rusia dan memilih gelar dalam sejarah Rusia. Tetapi setelah kebohongannya selama 1 dekade terungkap, dia mengaku sebagai ibu rumah tangga dengan gelar sekolah menengah dan kaya imajinasi. Masalah yang saya sebutkan sulit untuk diperbaiki, jadi mungkin larangan permanen adalah satu-satunya pilihan, tulis Zemao. Pengetahuan saya saat ini tidak cukup untuk mencari nafkah, jadi di masa depan saya akan belajar kerajinan, bekerja dengan jujur dan tidak melakukan hal-hal samar seperti ini lagi. Menurut sumber berita Tiongkok, Zemao memulai aktivitasnya di Wikipedia pada tahun 2010. Menulis cerita palsu tentang He Shun, seorang pejabat dinasti Qing yang nyata dan terkenal korup, sebelum pindah ke Rusia pada tahun 2012. Dia memulai dengan mengedit artikel yang ada di Tsar Alexander I dari Rusia, dan kemudian mulai menulis artikel yang dibuat-buat, benar-benar menciptakan versinya sendiri tentang sejarah Rusia. Pada saat penulisan ini, sebagian besar artikel fiktif Zemao tentang sejarah Rusia telah dihapus dari Wikipedia bahasa Mandarin. Sementara beberapa telah diperbaiki untuk mencerminkan kenyataan. Pengeditan Zemao pada entry lain yang ada telah ditarik. Dia telah menulis surat permintaan maaf di akun Wikipedia bahasa Inggrisnya, menulis bahwa motivasinya adalah untuk belajar tentang sejarah. Meskipun sejumlah editor Wikipedia mengatakan bahwa hal seperti ini tidak diperhatikan selama lebih dari 1 dekade, telah mengguncang kredibilitas Wikipedia bahasa Mandarin saat ini secara keseluruhan. Masyarakat umum agak terpesona dengan cerita ini dan kemampuan seorang wanita lajang untuk menenun ratusan cerita palsu tentang sejarah suatu negara menjadi ada tanpa ada yang menyadarinya. Sungguh luar biasa untuk menemukan logika sejarah mandiri dengan detail seperti semua jenis pakaian, uang, dan peralatan, kata seorang pengguna Weibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.